Teman-teman, akhirnya kabar itu resmi jatuh ke dunia tinju. Terence Bud Crawford benar-benar menutup karirnya. Bukan sekedar istirahat panjang, bukan ngilang nunggu tawaran, tapi benar-benar cabut dari kompetisi. Di usia 38 tahun, Crawford memilih berhenti di titik yang banyak petinju cuma bisa mimpikan. Masih utuh, masih dihormati, dan masih dianggap berbahaya kalau mau lanjut. Rekornya berhenti di angka 42 kemenangan tanpa kalah, dengan 31 diantaranya selesai sebelum lonceng terakhir. Tapi buat yang ngikutin karirnya dari awal, angka itu cuma kulit luar. Intinya ada di cara Crawford bertarung. Dia bukan petinju yang hidup dari adu brutal atau keberanian nekat. Dia hidup dari kontrol, dari kecerdasan, dari kemampuan baca situasi yang bikin lawan pelan-pelan kehilangan arah. Sejak debut profesionalnya di 2008, Crawford bergerak pelan tapi pasti. Gak banyak drama, gak banyak omongan. Satu demi satu lawan tumbang, satu demi satu sabuk mampir. Yang bikin dia beda, setiap naik kelas berat selalu ada keraguan dari luar. Ukurannya cukup gak? Tenaganya masih masuk gak? Tapi setiap kali naik ring, pertanyaan itu langsung mati sendiri teman-teman. Crawford sukses jadi juara dunia di beberapa divisi, dari kelas ringan sampai akhirnya berani berdiri di kelas super menengah. Total 18 gelar juara dunia utama dia kumpulin sepanjang karirnya. Tapi yang bikin namanya nempel bukan jumlah sabuk, melainkan fakta kalau dia bisa berubah gaya kapanpun dibutuhin. Bisa ortodoks, bisa southpaw, bisa sabar, bisa kejam, tergantung situasi. Puncak ceritanya datang di September 2025. Crawford ngalahin Canelo Alvarez lewat keputusan mutlak dan langsung ngunci status juara super menengah tak terbantahkan. Itu momen yang bikin semua orang berhenti debat. Di usia yang udah gak muda, ngelawan ikon global di kelas segede itu, Crawford masih kelihatan tenang, rapi, dan pegang kendali penuh dari awal sampai akhir. Setelah momen itu sebenarnya ceritanya udah hampir selesai. Crawford gak lagi ngejar siapapun. Dia gak lagi kejar validasi, gak kejar status pound for pound, gak kejar pembuktian ke siapapun. Keputusan pensiunnya lahir dari rasa cukup. Cukup dengan apa yang udah dia kasih, cukup dengan apa yang udah dia ambil dari olahraga ini. Dia ninggalin ring bukan karena takut kalah, tapi karena ngerti kapan harus berhenti. Itu hal yang jarang dimiliki petarung besar. Banyak yang jatuh karena maksa lanjut, banyak yang rusak karena telat sadar. Crawford justru keluar saat namanya masih berat disebut, saat lawan masih mikir 2 kali buat manggil namanya. Pensiunnya jelas ninggalin lubang gede di puncak tinju dunia. Sabuk-sabuk yang dulu dia pegang sekarang jadi target baru. Promotor mulai sibuk, petinju lain mulai pasang klaim. Tapi satu hal pasti, siapapun yang naik nanti bakal selalu dibandingin. Standarnya udah keburu tinggi. Soal posisi Crawford di daftar petinju terhebat sepanjang masa, perdebatan bakal jalan terus, tapi fondasinya susah dibantah. Rekor bersih, dominasi lintas divisi, konsistensi di level elit, dan pensiun tanpa noda. Itu kombinasi langka, dan gak banyak yang bisa nyentuh level itu. Teman-teman, Bud Crawford gak pergi dengan teriakan, gak dengan drama apalagi kontroversi. Dia datang ngerjain semua yang perlu dikerjain, lalu pergi saat ceritanya masih kuat. Dan justru karena itu, namanya bakal susah dihapus dari sejarah tinju. Situasi di sekitar Terence Bud Crawford makin hari makin aneh teman-teman. Baru beberapa hari setelah dia nyerang badan pemberi sanksi dan terang-terangan nolak bayar biaya yang diminta, Crawford malah muncul santai sambil pamer 5 sabuk World Boxing Council. Bukan 1, bukan 2, tapi 5 teman-teman. Di momen hubungan lagi panas-panasnya, aksi itu jelas bukan kebetulan melainkan itu adalah pesan. Masalahnya pesan ke siapa itu yang bikin ribut. Unggahan itu langsung meledak di media sosial, timeline rame, kolom komentar panas. Ada yang lihat itu sebagai bentuk dominasi, seolah Crawford bilang semua sabuk itu tetap miliknya. Tapi nggak sedikit juga yang langsung nyengir sinis. Buat mereka, kalau seorang petinju udah nggak mau ngakuin otoritas badan sanksi dan nggak mau tunduk sama sistem mereka, ya secara logika sabuknya juga patut dipertanyakan. Mulai dari situ obrolannya naik level. Ini udah bukan soal gaya atau pencitraan doang, isunya nyentuh ranah teknis. Beberapa pengamat dan fans hardcore mulai nolak nyebut Crawford sebagai juara tak terbantahkan di 3 divisi.
Bukan karena dia kalah, bukan karena performanya turun, tapi karena urusan kertas dan administrasi. Buat mereka, status juara itu bukan cuma soal menang di ring, tapi juga soal diakui penuh sama semua badan besar. Disinilah masalah klasik tinju muncul lagi ke permukaan. Prestasi di atas ring yang nggak bisa dibantah ketabrak sama urusan organisasi. Crawford jelas menang lawan-lawan elit. Skillnya nggak ada yang bisa ngeyel. Tapi begitu ada satu badan sanksi yang hubungannya retak, semua pencapaian itu jadi bahan debat. Bahkan pertarungannya melawan Canelo Alvarez ikut keseret. Beberapa pihak mulai nanya kalau dari awal Crawford memang nggak berniat bayar biaya WBC, lalu gimana status gelar super menengah WBC yang diperebutkan? Termasuk sabuk edisi khusus Hari Kemerdekaan Meksiko. Argumen ini sederhana tapi pedas, teman-teman. Kalau nggak ada niat patuh, seharusnya gelar itu nggak pernah disahkan. Kontradiksi ini bikin banyak orang mulai ngelihat lagi sistem tinju dengan mata curiga. Status tak terbantahkan selama ini dijual sebagai puncak karir petinju. Tapi ternyata status itu rapuh banget kalau urusannya udah nyenggol administrasi. 4 badan sanksi harus sejalan. Begitu satu cabut pengakuan, statusnya langsung goyang walaupun petinjunya belum pernah kalah. Situasi ini ikut disorot petinju lain. Teofimo Lopez yang hubungannya sama Crawford juga nggak adem, ikut bahas ini dari sisi prosedural. Intinya simple, selama semua kewajiban ke badan sanksi dipenuhi, status tak terbantahkan aman. Tapi kalau satu badan nggak dibayar, ya di atas kertas status itu otomatis gugur. Bukan soal suka atau nggak suka, tapi soal aturan yang mereka bikin sendiri. Dan disitulah letak masalah besarnya, dunia tinju selalu kebelah dua. Satu kubu percaya prestasi itu abadi, begitu lo jadi tak terbantahkan, pesan itu nempel selamanya. Kubu lain percaya status itu bersyarat, bisa dicabut kapan aja kalau lo nggak main sesuai aturan organisasi. Crawford sekarang berdiri tepat di tengah benturan dua pandangan itu. Aksi pamer sabuk yang dilakuin Crawford bisa jadi niatnya buat nunjukin kalau semua debat ini nggak ngaruh ke dirinya. Sabuknya masih di tangan, tapi efeknya justru kebalik. Aksi itu malah nyalain lagi perdebatan lama soal siapa yang sebenarnya punya kuasa tertinggi di tinju modern, petinju yang menang di ring atau badan sanksi yang ngatur pengakuan. Sementara drama ini jalan, divisi nggak nunggu. Setelah Crawford pergi dari panggung, peta kekuatan langsung berubah. Peringkat terbaru nunjukin Christian Billy sekarang duduk di posisi teratas sebagai juara interim. Di bawahnya ada Canelo Alvarez, lalu Hamzah Shiraz, Lester Martinez, dan Jaime Munguia. Nama-nama ini sekarang yang ada di garis depan, siap ngisi ruang yang ditinggal Crawford. Crawford mungkin udah ninggalin ring, tapi ceritanya belum kelar, teman-teman. Justru sekarang warisannya dibedah bukan dari sisi teknik atau kemenangan, tapi dari sisi pengakuan dan status. Dan selama urusan WBC ini belum benar-benar beres, nama Bud Crawford bakal terus jadi bahan debat, bukan soal seberapa hebat dia, tapi soal siapa yang berhak nentuin makna kejuaraan di dunia tinju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.